Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lida Parmariza SOSMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis serta teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Amelia Rizky Marani dengan NIM 431240198. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul Jalur Minyak sebagai Senjata, Negosiasi Konflik Amerika Serikat, Iran di Selat Hormuz. Teman-teman, ketika kita mendengar kata perang, kebanyakan orang langsung membayangkan senjata, rudal, ataupun kekuatan militer. Padahal di era modern ada sesuatu yang jauh lebih berpengaruh dan mampu mengguncang dunia, yaitu energi dan jalur distribusi minyak. Bayangkan jika satu jalur laut strategis tiba-tiba terganggu, harga minyak dunia dapat melonjak, perdagangan internasional ikut terhambat, ekonomi global terguncang, bahkan banyak negara bisa berada dalam tekanan hanya karena satu wilayah saja. Dan menariknya, pusat perhatian dunia itu berada di satu tempat bernama Selat Hormuz. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana jalur minyak bukan hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga dapat berubah menjadi alat negosiasi politik, tekanan ekonomi, bahkan senjata strategis dalam konflik internasional. Teman-teman, sebuah konflik global akan lebih menarik kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu, audiens dalam presentasi ini dipilih dari mahasiswa hubungan internasional dan ekonomi semester 4. Alasannya karena konflik di Selat Hormuz bukan cuma soal politik antar negara, tetapi juga berdampak langsung ke ekonomi dunia. Setelah menentukan audiens yang tepat, tentunya presentasi ini juga punya tujuan yang jelas, teman-teman. Dengan menunjukkan bahwa di era modern, jalur minyak bukan sekadar jalur perdagangan, tetapi bisa berubah menjadi alat tekanan politik dan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas dunia. Dan salah satu bukti nyatanya ada di Selat Hormuz. Jalur ini terlihat kecil di peta, tapi dampaknya bisa mengguncang ekonomi dunia. Ketika konflik Amerika Serikat dan Iran meningkat, dunia langsung khawatir karena Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak global. Jika jalur ini terganggu, harga minyak bisa naik, perdagangan dunia terhambat, dan stabilitas ekonomi global ikut tertekan. Karena itu, Selat Hormuz dianggap sebagai titik kritis yang sangat menentukan kondisi ekonomi dunia. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa minyak sekarang bukanlah cuma soal energi, tapi juga sudah menjadi alat kekuatan dari tekanan global. Konflik di Selat Hormuz menunjukkan bahwa minyak sudah berubah menjadi alat kekuatan strategis. Ketika jalur distribusi terganggu, dunia langsung merasakan dampaknya, mulai dari kenaikan harga energi sampai ketidakstabilan ekonomi global. Apalagi banyak negara masih bergantung pada minyak untuk industri dan transportasi, sehingga konflik seperti ini membuat pasar dunia sangat sensitif. Selain itu, tekanan yang dilakukan juga tidak selalu berbentuk perang terbuka, tetapi bisa melalui ancaman distribusi, penyitaan kapal, ataupun pembatasan jalur minyak sebagai bentuk gray zone konflik. Lalu, siapa yang sebenarnya yang paling unggul dalam permainan konflik ini? Kalau dilihat teman-teman dari perbandingannya, Amerika Serikat memiliki unggul dalam kekuatan militer dan pengaruh global. Sedangkan Iran lebih memanfaatkan posisi geografisnya di Selat Hormuz sebagai kekuatan strategis. Jadi, meskipun kekuatan keduanya tidak seimbang secara militer, Iran tetap punya daya tekan besar karena mampu mempengaruhi jalur distribusi minyak dunia. Hal inilah yang membuat konflik di Selat Hormuz sulit untuk diselesaikan, karena masing-masing pihak memiliki keunggulan yang berbeda dalam strategi negosiasi maupun tekanan politik. Namun, dampak konflik ini sebenarnya tidak berhenti di Timur Tengah saja, teman-teman. Ketika Selat Hormuz terganggu, efeknya bisa menyebar sampai ke Indonesia. Karena Indonesia masih cukup bergantung pada impor minyak, kenaikan harga minyak dunia langsung mempengaruhi harga BBM dan nilai tukar rupiah. Akibatnya biaya impor meningkat, harga energi ikut naik, dan tekanan ekonomi mulai terasa di dalam negeri. Jadi, konflik global yang terlihat jauh ini sebenarnya bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Lalu kalau dampaknya sudah sebesar ini, kenapa konfliknya tetap terus berlanjut dan sulit mencapai perdamaian? Konflik ini sulit selesai karena sejak awal kedua pihak lebih fokus mempertahankan kepentingannya masing-masing daripada mencari titik kompromi. Dalam prosesnya, negosiasi tidak berjalan efektif dan justru berubah menjadi tekanan politik maupun aksi militer seperti pembatasan Selat Hormuz. Akibatnya, tahap evaluasi juga tidak menghasilkan perbaikan strategi menuju perdamaian, sehingga konflik terus berulang dan win-win solution semakin sulit tercapai.
Nah, teman-teman, kalau konflik ini terus berlangsung, dampaknya bukan cuma dirasakan oleh Iran dan Amerika saja loh, tetapi juga negara lain dan bahkan pasar global. Negara yang bergantung pada impor energi seperti Singapura menjadi sangat sensitif terhadap gangguan distribusi minyak. Ketika jalur minyak terganggu, harga energi bisa naik drastis dan memicu krisis di berbagai negara Asia. Kondisi global ini tidak stabil juga membuat investor mulai memindahkan atau menarik dana mereka, sehingga pasar seperti Bitcoin ikut mengalami fluktuasi. Jadi konflik ini pada akhirnya menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang dampaknya meluas ke banyak sektor. Karena itu teman-teman dibutuhkan adanya pihak netral untuk membuka kembali jalur diplomasi. Selama kedua pihak masih mengandalkan tekanan dan aksi militer, konflik akan terus berlanjut dan sulit mencapai kesepakatan. Dalam kondisi seperti ini, Oman penting sebagai mediator karena memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Iran maupun Amerika Serikat dan dikenal cenderung netral dalam konflik kawasan Timur Tengah. Posisi ini membuat Oman lebih dipercaya untuk menjadi penghubung komunikasi, membantu menurunkan ketegangan, dan membuka peluang negosiasi tanpa terlihat memihak salah satu pihak. Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa konflik Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz bukan hanya konflik antar negara biasa, tetapi juga perebutan kepentingan politik, ekonomi, dan energi global. Selat Hormuz menjadi titik yang sangat strategis karena sebagian besar distribusi minyak dunia melewati jalur tersebut. Akibatnya, ketika konflik meningkat, dunia ikut merasakan dampaknya melalui kenaikan harga minyak, terganggunya perdagangan internasional, hingga ketidakstabilan ekonomi global. Konflik ini juga menunjukkan bahwa di era modern, kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh militer, tetapi juga oleh kemampuan menguasai jalur energi dan distribusi ekonomi dunia. Selain itu, konflik di Selat Hormuz membuktikan bahwa dampak konflik internasional dapat menyebar hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah ikut memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Dari sisi komunikasi dan negosiasi, konflik ini memperlihatkan bahwa hubungan antar negara seringkali dipenuhi tekanan, strategi tersembunyi, dan kepentingan politik yang saling bertabrakan. Pada akhirnya, kesepakatan dalam konflik tidak selalu lahir karena adanya perdamaian sempurna, tetapi karena setiap pihak menyadari bahwa kerugian yang lebih besar dapat terjadi jika konflik terus dibiarkan berkembang. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa di era modern, perang tidak lagi selalu dimulai dengan peluru, tetapi bisa dimulai dari perebutan energi dan kepentingan ekonomi. Dan di balik setiap negosiasi, sebenarnya tidak ada pihak yang benar-benar menang, yang ada hanyalah pihak yang paling mampu bertahan di tengah tekanan. Sebagai penutup dari penyampaian ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kain, tidak lupa membeli buah delima. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ilmu dari ini bermanfaat untuk kita semua.